Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Umar Wira Hadikusuma pada channel YouTube Umar Animargon Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi atau info video-video terbaru dari channel ini. Silakan kalian like, comment, and share. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat, manusia dan lingkungan. Untuk kelas 5 sekolah dasar. Baik anak-anak, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, daratan rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Kenampakan alam terbagi dua. Yang pertama, kenampakan alam. Yang kedua, kenampakan buatan. Mari kita lihat contohnya masing-masing. Untuk kenampakan alam, yaitu seperti laut, pantai, padang rumput, sungai, danau, dan gunung. Sedangkan kenampakan buatan yaitu seperti waduk, jembatan, dan bendungan. Coba kamu amati keempat gambar ini. Yang diberi tanda centang pada gambar menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Sedangkan yang diberi tanda silang pada gambar itu menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Perlu kamu ketahui bahwa kenampakan alam terjadi secara alami, dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan kenampakan alam buatan itu ciptaan manusia, jadi dibuat oleh manusia, seperti bendungan, jembatan, bangunan-bangunan besar, dan yang lainnya. Nah anak-anak, sekarang mari kita amati tentang alam Pulau Papua secara umum. Jadi Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya, yang sebagian puncaknya ditutupi oleh salju. Anak-anak, setelah kita membahas tentang keadaan alam Pulau Papua, sekarang kita bahas tentang iklim. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca yaitu keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu.
Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 8 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius di daerah tropis. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri-ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu sekitar 12 jam. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang keadaan iklim di Indonesia secara umum, yaitu sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Yang pertama ada iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kedua, iklim panas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Anak-anak, yang berikutnya mari kita pahami bagan berikut ini untuk mengetahui persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia. Ada Indo-Malayan yang meliputi kawasan Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Adapun karakteristiknya yaitu pertama, jenis merantian sangat banyak. Ini jenis pohon ya. Yang kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Tiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Kelima, jenis anggrek sedikit juga jumlahnya. 6, terdapat berbagai jenis nangka. 7, tidak banyak tumbuhan sagu. Yang berikutnya Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Adapun karakteristiknya, yang pertama, jenis merantian hanya sedikit. 2, tidak terdapat berbagai jenis rotan. 3, terdapat hutan kayu putih. Keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Kelima, jenis anggrek banyak ya. Dan 6, tidak terdapat jenis nangka. 7, banyak terdapat tumbuhan sagu. Baik anak-anak, selanjutnya kita amati bagan persebaran fauna di Indonesia berikut ini. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Ini adalah bagannya ya. Mari kita amati bersama-sama. Untuk fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatik, wilayahnya mencakup Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekatan, dan lainnya. Banyak juga ditemui reptil seperti ular,
kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai daerah ini antaranya burung cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namudur. Adapun jenis ikan, air tawar relatif sedikit. Demikian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe video ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya di Umar Animargon Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.